Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sangat yakin dan percaya ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi Tuhan sudah merencanakan ini semua. Kami mau malam hari ini, dan seterusnya firman-Mu yang menguasai kami. Bukan kami sekedar hafal atau menguasai firman, tapi kami mau firman-Mu yang menguasai setiap kami. Engkau yang mengatur kehidupan kami, Roh-Mu yang memimpin setiap langkah kami. Mari Tuhan Yesus berbicara buat setiap kami malam hari ini. Tegur kami, koreksi kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bahkan kami mau mengalami Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah, urapi setiap kami siap mendengar malam hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus. Amin. Shalom PD Victory, saya percaya sekali bahwa saudara-saudara dalam keadaan yang luar biasa, selalu dilindungi sama Tuhan Yesus, dan kita semua akan keluar dari masa-masa sulit ini sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Amin, saudara-saudara. Malam hari ini saya mau sharing buat saudara-saudara semua tentang salah satu muridnya Tuhan Yesus yang namanya Yohanes. Waktu saya pelajari, waktu saya baca ulang tentang murid yang satu ini, ternyata murid Yesus yang satu ini unik. Dan dia luar biasa banget. Kenapa saya bilang unik? Karena dia berani-beraninya mencatat bahwa dirinya adalah murid yang dikasihi sama Tuhan Yesus. Saudara-saudara bisa bayangin kalau saya think sesuatu di sosial media saya, ya saya Franz dengan Pak Samuel misalnya, lalu saya kasih caption di bawahnya, Franz, Pak Samuel, dan pastor yang disayang sama Tuhan Yesus. Kira-kira saudara baca postingan saya, saudara mungkin akan, ini Pastor Jesse kenapa? Ya, kok kayak tinggi hati, kok jadi kayak sombong, dan seterusnya. Dan Yohanes, dia mencari, ternyata waktu saya pelajari, dia bukan lahir dari kesombongan. Nanti kita akan bahas ini, nanti di tengah-tengah kita akan bahas kenapa dia begitu percaya diri bahwa dia adalah murid yang disayang sama Tuhan. Dia sangat feel beloved, ya. Dia sangat-sangat percaya dia disayang sama Tuhan Yesus. Dan Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang meninggalnya tua. Kalau saudara baca ya buku-buku di luar Alkitab, sejarah-sejarah Romawi dan lain sebagainya, murid-murid Yesus yang lain meninggal dalam keadaan martir, ya, mengerikan, semua dibunuh secara mengerikan. Menurut saya yang paling mengerikan adalah Bartolomeus, karena badannya dikulitin sampai habis, dan waktu kulitnya sudah habis, Bartolomeus digulingin di pasir panas. Badannya langsung melepuh dan dia meninggal dunia seketika. Yohanes pernah juga dimasukin di penggorengan yang ada minyak mendidihnya. Tapi mujizat terjadi, Yohanes keluar dari penggorengan itu nggak jadi well done, ya, tapi dia keluar dari penggorengan itu hidup-hidup. Dan dia menjadi satu-satunya murid Tuhan Yesus yang meninggalnya dalam keadaan tua. Oke? Dan satu lagi, Yohanes adalah muridnya Yesus yang menangkap arti daripada kasih. Nah, saudara, kita kalau mendengar kata kasih, seringkali yang mendarat di kepala kita Rasul Paulus. Kasih itu sabar, kasih murah hati, dan seterusnya. Oke? Nah, malam hari ini saya mau yakinkan PD Victory, ya, entah saudara ada di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, atau di Bali. Saya mau yakinkan saudara-saudara semua bahwa semua yang dicatat oleh Rasul Paulus itu adalah the fruits of love. Itu adalah buah-buah daripada kasih itu sendiri. Nah, definisi daripada kasih bukan, sekali lagi, semua yang dicatat oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 13 itu adalah buah-buah daripada kasih. Dan itu bukan definisi kasih. Definisi kasih yang sesungguhnya dicatat oleh Yohanes. Saya mau bacain buat saudara-saudara semua dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10.
1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, Alkitab catat begini. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So, this is the definition of love. Ini adalah arti kasih yang sesungguhnya. Bahwa bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang duluan mengasihi saudara dan saya. Sampai dia mengutus anaknya untuk melakukan pendamaian bagi dosa-dosa kita. So this is the definition of love. Ini adalah ini adalah definisi daripada kasih. Kalau kita ngerti ini, kita akan berbuah seperti yang Rasul Paulus katakan. So, definisi kasih adalah bukan kita yang sayang sama Tuhan duluan, tapi Tuhan yang sayang sama kita duluan. Berapa banyak malam hari ini yang ikut Zoom yang sama dengan Jesse Lantang? Saya dari kecil suka diajarin sama orang tua, sama guru sekolah minggu, sama youth pastor saya, untuk saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan saya selalu gagal. Berapa banyak yang sama dengan Jesse Lantang? Ya, mungkin kita semua mengalami seperti itu. Kita mencoba, ya, dengan pakai segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. But we fail. Kita selalu gagal. Ternyata karena kita nih gagal, karena kita punya paradigma yang kebalik. Belief system kita rada kebalik. Ya, kita berpikir mesti kita yang sayang sama Tuhan. Ya, dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Ternyata yang sama kita duluan, pakai hati, jiwa, dan segenap akal budinya, itu Tuhan Yesus duluan. Tuhan Yesus duluan. Makanya dia atur skenario, datang ke dunia, ya, lahir, ya, dari keluarga Maria dan Yusuf, sampai dia mau mati buat saudara, dia atur skenario sedemikian rupa, itu karena dia sayang banget sama saudara dan saya. So, definisi kasih itu seperti itu. Sekali lagi, bukan kita duluan. Nah, Yohanes bisa sampai pada kesimpulan ini, pasti ada latar belakangnya. Dan Yohanes ini diajarin sama gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Yuk kita buka Yohanes 15, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yohanes 15, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. So, this is the background. Ini adalah percakapan Yesus dengan 11 murid. Karena di Yohanes 15, Yudas udah kabur. Jadi Yesus mengadakan percakapan ini hanya kepada 11 murid. Yohanes 15, ayat 7 sampai 12. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Bukan sedihmu yang penuh, bukan stresmu yang penuh, ya, bukan kesusahanmu yang penuh, tapi sukacitamu penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. So, 1 Yohanes 4 ayat 10, background-nya itu ini. Ternyata murid-muridnya Yesus itu diperintahin sama Yesus untuk saling mengasihi, dan mereka itu diperintahin untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Seperti aku tinggal di dalam kasih-Nya Bapa, kata Yesus. Dan kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, kata Yesus, kamu minta apa saja, kamu akan menerimanya. Oke? So, our password of tonight, ya, password kita malam hari ini adalah kata yang namanya tinggal. Kita seringkali ini orang Kristen, kita nggak mempersilahkan kasihnya Yesus untuk tinggal di dalam. Kasihnya Yesus lebih banyak tinggal di luar, nggak di dalam.
kita jarang mendownload kasihnya Yesus untuk ada di dalam kita, mengatur kehidupan kita. Oke? Kita menjadikan kasihnya Yesus kayak pulsa isi ulang. Kalau perlu, baru beli. Kalau perlu, baru bayar. Kita nggak pernah menjadikan kasihnya Yesus itu abodemen. Ya, makanya dia bilang, tinggallah dalam firman-Ku. Kamu minta apa saja, kamu akan menerimanya. Ya, pengetahuan dasar orang yang pulsa isi ulang sama abodemen, pengetahuan dasarnya seperti itu. Yang abodemen dia nyantai banget. Yang dulu-dulu nih waktu belum ada aplikasi apa-apa, ya, isi ulang, waduh kadang-kadang pulsa habis baru 10 hari. Ya, kadang-kadang kita mau SMS tiba-tiba nggak bisa. Oke, kita mau telepon tiba-tiba nggak bisa. Waktu udah mentok baru kita isi pulsa. Dan banyak banget orang Kristen PD Victory tapi nggak ada, ya, yang memperlakukan kasihnya Yesus kayak pulsa isi ulang. Kita cuman kalau perlu aja, kita baru datang, baru kita mau di recharge, baru kita mau dan seterusnya. Tapi perintahnya Yesus, ya, untuk saudara dan saya, untuk kasihnya dia, firmannya dia, itu tinggal di dalam. Tinggal di dalam. Yesus bilang, kamu minta apa saja, kamu akan menerimanya. Dan sukacitamu jadi penuh. Ya, bukan susahmu yang penuh, bukan masalahmu yang penuh. Boleh ada masalah, tapi kita tetap sukacita. Makanya kalau saudara baca lanjutannya, Yesus di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, di luar Yesus kita nothing. Saudara pernah ngerasa seperti itu? Saya pernah ngerasa seperti itu. Ya, usaha berhasil sih, tapi feel nothing. Ya, pelayanan maju, tapi feel nothing. Oke? Karena ternyata kuncinya ini, kita nggak pernah mempersilahkan kasihnya Yesus untuk tinggal di dalam kita. Nah, ternyata at the end of our Bible, di ujung-ujung Alkitab kita, Yohanes tuh tulis 3 kitab lagi. Tadi salah satunya kita udah baca di 1 Yohanes. Dan ternyata salah satu murid Yesus yang menulis tentang antikris itu Yohanes. Coba kita lihat antikris itu siapa. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-24. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-24 itu judul perikop di atasnya Antikristus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-24. Yohanes catat begini, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap, apa saudara, tinggal, ya, password kita malam hari ini, tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Oke? Ternyata antikris nggak usah jauh-jauh, saudara. Antikris itu bukan ada di vaksin, bukan. Antikris itu bukan gambar-gambar setan atau lain sebagainya. Antikris kita suka bingung, munculnya dari negara mana ya? Antikris nanti siapa ya? Ternyata Alkitab udah catat, antikris itu muncul dari antara kita sendiri. Oke? Dari antara kita sendiri. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mendownload kasihnya Yesus. Makanya mereka tinggal di luar Anak dan di luar Bapa. Mereka nggak pernah tinggal di dalam Anak, mereka nggak pernah tinggal di dalam Bapa. Itulah antikris. Mereka muncul dari antara kita sendiri. Oke? Dan mereka itu sekali lagi nggak pernah mendownload, menjadikan kasihnya Yesus itu abodemen. Nggak pernah. Mereka jadi antikris. Mereka gampang diombang-ambing, ya. Mereka gampang meragukan kuasa mujizat, ya. Mereka gampang meragukan Yesus. Mereka lah antikristus. Orang-orang yang nggak pernah mempersilahkan kasihnya Yesus tinggal di dalam mereka. Saudara, Yohanes ini adalah murid Yesus yang selalu merasa disayang sama Yesus. So, dia bukan sombong. Oke? So, saya mengajak semua saudara, ibu-ibu di PD Victory, ya, bapak-bapak yang hadir juga, untuk kita malam hari ini merasa disayang sama Tuhan. Merasa disayang. Ya, bahwa Tuhan sayang banget sama kita. Oke? Ingat, kekristenan bukan soal boleh apa nggak boleh.
Saya sampai 1 jam lalu masih dapat DM dan inbox. Orang nanya boleh apa enggak. Kekristenan bukan soal boleh apa enggak boleh, saudara. Kekristenan di dalam perjanjian baru soal gaya hidup yang tahu. Saya ulang. Kekristenan itu serba gaya hidup yang tahu diri. Bukan boleh apa enggak boleh. Saya terima inbox banyak banget, Pak, boleh nggak begini? Pak, boleh nggak ngerokok? Pak, boleh nggak saya ke dugem malam-malam? Pak, boleh nggak saya minum red wine? Di rumah, Pak, minumnya. Boleh nggak begini? Boleh nggak begitu? Well, saya mau yakinkan saudara sekali lagi, kekristenan bukan soal boleh apa nggak boleh. Kekristenan soal kita tahu diri apa nggak. Kita tahu diri apa nggak. Saya senang banget sama perumpamaan Yesus, ya, waktu mereka lagi di rumah ahli Taurat. Dia panggil Petrus, Simon. Ada 2 orang, satu utangnya 500, satu utangnya 50. Lalu tuannya bilang sama mereka berdua, utang kalian dihapuskan hari ini. Menurut kamu, Simon, siapa yang paling berterima kasih? Simon langsung jawab, ya yang paling banyak dong. Gitu. Nah itu dia. Itu namanya gaya hidup tahu diri. Saya percaya, termasuk saya, kita semua yang ikut Zoom malam hari ini, termasuk saya, kita dosanya banyak banget. Kita ini pendosa. Tapi kita kayak diputihkan utang kita sama Tuhan Yesus. Sudah sepatutnya kita hidup tahu diri. Orang yang tahu diri nggak pengen ulang salah yang sama. Orang yang disayang, dia akan semakin kuat setiap hari. Makanya saudara, ya ibu-ibu, bapak-bapak, ya sering-seringlah bicara sama anak-anak kita bahwa mereka itu disayang sama kita. Ingat waktu Yesus baru dibaptis, Lukas pasal yang 3, nggak usah dibuka. Ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Ya, this is my beloved son. Dan waktu Bapak disuruh cara seperti itu sama Tuhan Yesus. Lukas 4, Yesus dicobai di padang gurun sama iblis. Dan Yesus kuat menghadapi itu semua. Karena dia tahu dia disayang. Makanya dia bilang sama murid-muridnya, ya seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Orang-orang yang merasa disayang, in times of wilderness, mereka akan kuat. Di padang gurun, mereka akan kuat. Di dalam ujian, karena mereka tahu mereka disayang. Saya kasih contoh, saya punya anak perempuan, namanya Angel. Dia sekarang udah sarjana hubungan internasional. Dia dari kecil, saudara, kulitnya tuh agak sawo matang, agak gelap kulitnya. Tapi saya selalu bilang sama dia dari dia kecil bahwa kamu cantik banget. Kamu anak Dedi yang cantik banget. Dan saya selalu kalau bicara itu, saya selalu liatin matanya. Sampai dia SMP, dia SMA, ternyata dia mengalami bully. Waktu di SMA dia suka dipanggil, item lo, suka dicelak-celak sama teman-teman. Tapi karena dedinya dari kecil bilang dia cantik, dia nggak kepengaruh sama sekali. Dia pede, dia percaya diri. Oke? Makanya saudara, sering-seringlah berkata demikian kepada anak-anak kita. So they feel beloved. Mereka merasa disayang sama orang tuanya. Oke, nah kita sama Tuhan juga gitu. Kita harus merasa feel beloved sama Tuhan. Kita disayang, saya disayang sama Tuhan. Dan lihat, Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang ada di bukit Golgota waktu Yesus lagi disalib. Karena orang yang filled with his love, orang yang penuh, yang mempersilahkan kasihnya Yesus tinggal di dalam mereka. Mereka akan jadi orang yang berani. Ya, saya ketemu banyak orang-orang yang teman-teman saya di Jakarta yang selingkuh, ya mereka jadi orang-orang yang pengecut, mereka bohong, mereka ngumpet-ngumpet, oke? Tapi orang yang punya kasih, mereka berani, mereka become a brave man and brave woman, oke? Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara-saudara kita pergi sebentar ke apa yang Rasul Paulus katakan untuk, dan ini adalah kalau saya baca berulang-ulang, ini adalah catatan profetik buat gereja, buat semua orang Kristen ya yang melayani Tuhan. Oke?
Coba, saya mau ajak saudara kita buka 2 Korintus pasal yang ketiga. Kita nggak ada waktu untuk membahas semuanya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau saudara lihat judul perikopnya, itu judul perikopnya pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Oke? So, Rasul Paulus ini lagi memberikan orientasi. Orientasi itu seperti directory di sebuah mall, ya. Orientasi itu kayak apa ya? Kayak dot merah, titik merah yang ada di balik kamar hotel kita. Pintu kamar hotel. Selalu kalau kita tutup ada tulisan you are here. Ya, Anda ada di sini, ada di titik merah ini. Nah, itu namanya orientasi, Saudara. So kita tahu ya, lift-nya belok kanan, tangga jalan di depan, ya, ternyata apa yang nggak ada di Tunjungan Plaza, ya, kita jadi tahu. Oke? Karena kita punya orientasi. Oke, ternyata Leko itu adanya di HR Muhammad misalnya di Surabaya. Tidak ada di mall sama sekali. Nah, akan menentukan arah kita. Nah, Rasul Paulus, dia catat buat gereja Korintus, ya, dengan judul pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Dia bilang ada 2 dasar. Ya, ini PR ya buat PD Victory, saudara baca semua 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Baca berulang-ulang pengen ngerti. Minta Roh Kudus pimpin. Nah, Rasul Paulus ini mencatat ada 2 dasar. Satu hukum yang tertulis dengan hukum Taurat. Satu lagi hukum roh. Kita kenal mungkin familiar dengan nama hukum kasih karunia. So ada dua dasar yang memberikan kita orientasi. Kita nih mau dasarnya yang mana? Oke. Nah, kita baca ayat 9 sampai 11 aja malam hari ini. Ayat 9, 2 Korintus 3, ayat 9, 10, dan 11. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Stop dulu sampai di situ. Rasul Paulus mencatat bahwa pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Saya dari dulu bertanya, merenung, baca, cari, ya lihat banyak literatur. Ternyata pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu bahasa Inggrisnya adalah ministration of condemnation. Saya suka bertanya, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu apa? Ya, itu dasarnya adalah hukum yang tertulis kalau saudara baca ya di 2 Korintus 3. Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu dasarnya adalah hukum Taurat. Dan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, itu contohnya seperti ini. Kita selalu ingetin orang terhadap salah dan dosa mereka. Oke? Saya kasih contoh saya deh. Saya dulu waktu masih muda, sekarang juga masih muda sih, saudara. Ya, saya lebih muda dari Franz pokoknya. Saya dulu waktu masih agak mudaan, waktu ya sebelum bertobat, saya punya pikiran gini, kebaktian hari Minggu ya nggak akan merubah Jesse Lantang. Nggak akan. Saya badung banget. Tukang berantem sama tukang mabok. Oke? Badungnya minta ampun. Dan saya selalu punya anggapan gitu, kebaktian hari Minggu nggak akan merubah saya. Saya harus ke KKR. Saya punya pikiran gitu, saya harus ikut kebaktian kebangunan rohani. Dan saudara mungkin masih ingat KKR zaman dulu. Setiap habis firman Tuhan, pembicara di depan selalu, siapa yang merasa ada dosa, taruh tangan kanan di dada. Jesse Lantang nomor 1. Saya taruh tangan kanan saya duluan. Ya. Dan kalau pembicaranya ngelihat yang taruh tangan kanan di dada itu banyak, biasanya pembicaranya akan ngomong gini, yang taruh tangan kanan di dada, tolong maju ke depan. Wah, semua jalan, Jesse Lantang lari ke depan. Saya lari ke depan. Oke? Karena saya pengen banget berubah. Dan saya ditumpangin tangan altar call, kalau saudara masih ingat namanya altar call. Dan saya ditumpangin tangan, saya pernah jatuh, nggak ada usher pernah. Nggak ada yang pegangin saya jatuh gedubrak ke lantai pernah.
Saya pernah didoain, nangis-nangis pernah. Saya pernah ditumangin tangan, muntah-muntah pernah. Ya, pernah semua. Tapi ternyata yang saya temukan, Jesse Lantang nggak pernah berubah. Saya nggak pernah berubah, walaupun ikut KKR. Oke? Saudara, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman selalu seperti ini. Ingat baik-baik. Kita akan diingatkan terhadap dosa kita. Ini dia. Makanya kalau saudara lihat gereja-gereja konvensional ada bilik-bilik pengakuan dosa. Saudara mungkin kalau zaman sekarang ya kita sering dengar pasangan yang hamil di luar nikah nggak boleh diberkati di gedung gereja, nggak boleh. Ya, mesti di restoran berkatinya. Terus pendetanya nggak boleh tumpang tangan. Ya, tumpang tangannya mesti dari jauh. Nggak boleh dipegang palanya. Banyak banget misfot, banyak banget aturan-aturan yang kita buat untuk ngingetin orang lain terhadap dosa mereka. Ini cuma salah satu contoh, orang-orang seperti ini sampai mati, mereka ingat sama dosa mereka. Wah, kita pas nikah dulu nggak boleh diberkati. Mereka akan ingat sampai mereka mati. Nah, ini yang disebut dengan minister of condemnation. Kita condemn orang. Ya, kita tunjuk orang. Saudara mau melakukan pelayanan seperti ini? Silahkan. Ya, karena ada kemuliaannya, kata Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus menambahkan, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bahasa Inggrisnya ministration of righteousness. Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran itu apa? Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran adalah ya, gimana caranya waktu ada orang berdosa ke PD Victory, mereka justru tidak merasa dihakimi, tapi justru mereka menemukan jalan yang benar. Itu dia. Gimana caranya orang yang ngerokok ketemu saudara tiba-tiba berhenti rokok karena saudara, bukan karena dihakimin. Karena mereka ketemu jalan yang benar. Ya, bukan karena ditunjuk, lo ngerokok lo, dosa lo, bukan gitu-gituin, bukan. Ya, gimana caranya orang yang lagi nggak setia sama suami, nggak setia sama istri, ketemu saudara, tiba-tiba mereka ketemu jalan yang benar. Nah, ini yang disebut dengan ministration of righteousness, pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Kita menggiring orang supaya mereka mengerti sampai kepada kebenaran. Dan ini dasarnya adalah hukum roh, kata Rasul Paulus. Dan inilah adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Saya berdoa PD Victory adalah salah satunya. Itu doa saya. Salah satunya, saudara, entah saudara di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, atau di Bali, tapi you are part of it. Saudara salah satunya. Salah satu minister of righteousness. Ingat saudara, hukum roh, kenapa dasarnya hukum roh? Saudara masih ingat pekerjaan Roh Kudus memimpin saudara dan saya kepada segala kebenaran. Nah, seharusnya kita begitu. Kalau kita spirit-filled, kalau kita dipenuhi sama kasihnya Tuhan, kalau kasihnya Tuhan tinggal di dalam kita, ya, Roh Kudus ada di dalam kita, seharusnya kita ketemu orang, kita nggak condemn mereka. Kita nggak hakimi mereka. Kita nggak ingetin salah mereka. Di perjanjian lama, kalau ada orang berdosa, ya, ini dimulainya pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, mulainya dari perjanjian lama. Misalnya ada orang berdosa, misalnya Jesse Lantang berdosa. Gimana cara saya diampuni atau disucikan dosa saya? Saya akan cari anak domba yang nggak ada cacatnya. Saya akan bawa ke imam besar. Misalnya imam besarnya namanya Franz. Anak domba yang nggak ada cacatnya. Dari jauh, Franz lihat Jesse, Franz sudah tahu, Jesse bikin dosa, karena dia bawa anak domba. Udah kelihatan dari jauh. Oke? Dan sampai di depan Franz, imam besar, Franz itu nggak nanya-nanya saya. Enggak, kamu ngapain tadi malam? Ya, kamu bikin apa? Kamu buat dosa apa? Franz nggak nanya. Dia udah tahu saya bikin dosa. Yang dicek adalah dombanya. Itu yang dicek sama Franz. Dombanya dicek, kalau benar-benar nggak ada cacatnya,
Franz dan Jesse setuju domba ini disembelih lehernya. Dan waktu domba ini disembelih, dua hal terjadi. Kesucian domba itu pindah ke Jesse, dosanya Jesse pindah ke domba itu. Dan domba itu dijadikan korban bakaran. Dan Jesse dinyatakan tidak berdosa selama 1 tahun. 1 tahun. Oke? Nah, hari ini saudara dan saya, kita nggak perlu pakai domba, anak domba gitu, nggak perlu. Karena saudara dan saya punya korban sempurna, namanya Yesus Kristus, anak domba Allah. Yang dia itu kudus, suci, tidak bercacat celah. Makanya waktu dia disalib, sama, dua hal terjadi. Dosa kita pindah ke dia, dan kesucian dia pindah ke saudara dan saya. Nah, tahu kayak gini, kita seharusnya feel beloved. Tahu kayak gini, seharusnya kita ngerasa disayang. Bukan ngerasa terhakimi, bukan. Kita merasa disayang. Orang yang ngerasa disayang, dia akan berubah. Dia akan tahu diri, dia berubah. Dia nggak mau ulah yang sama. Dia akan berubah. Ministration of righteousness. Kita punya korban yang sempurna hari ini. Yesus Kristus. Dan saudara dan saya dikuduskan 1 kali untuk 1 tahun? Enggak. Untuk selama-lamanya. Sempurna. Sudah selesai. Ya. Makanya sekali lagi doa saya, ya, PD Victory itu menjadi ministers of righteousness. Orang-orang dipertemukan dengan saudara, orang-orang dikirim ke saudara, justru mereka nggak merasa dihakimi, tapi mereka menemukan jalan yang benar. Akibat ketemu kita, akibat bergaul dengan kita. Oke, saya lanjutkan ayat 10 dan 11. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Rasul Paulus rada kasar ya, nyatetnya. Dia bilang, apa yang dahulu dianggap mulia itu nggak ada artinya. Dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini. Saya masih respect dengan pendahulu-pendahulu saya, ya, pembicara-pembicara KKR zaman dulu, saya masih respect sama mereka. Saya hormati mereka banget, ya. Mereka punya pelayanan yang demikian, toh banyak orang yang bertobat zaman dulu. Oke? Banyak orang yang sama Tuhan. Ayat 11, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Hukum yang tertulis kemuliaannya pudar, hukum roh kemuliaannya nggak akan pudar untuk selama-lamanya. Kita tinggal pilih mau yang mana. Orientasi kita mau kemana. Ya, you are here. Kita mau kemana tapi. Ingat kalau saudara baca lanjutannya 2 Korintus 3, ya, ayat 17, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Orang akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan merdeka bikin dosa, tapi merdeka atas dosa. Oke? Itu akan terjadi sama PD Victory. Itu doa saya. So, saudara, jadilah orang-orang Kristen yang feel beloved. Sekarang, sebagai bagian terakhir, saya akan bahas buat saudara tentang muridnya Yesus satu lagi namanya Petrus. Petrus nggak pernah feel beloved. Petrus dari dia ikut Yesus, dia selalu feel boasted. Ya, boasted kalau saudara lihat di Google, artinya dalam bahasa Indonesia adalah suka mengagung-agungkan diri sendiri. Saudara pernah ketemu orang kayak begini? Ya, all they do, apa yang mereka buat selalu ngomongin soal kehebatan dirinya. Saya gini, saya gitu, saya donatur gereja, doa pagi, saya rajin pelayanan. Hati-hati mas sikap hati seperti ini. Hati-hati. Ya, karena ini masuk ke dalam sikap yang namanya boasted, dan ini Petrus banget. Saya kasih contoh, Yesus lagi ngomong, anak manusia akan mati dan bangkit dari yang ketiga. Petrus langsung samber. Saya mau mati juga dong. Petrus. Dia mau kasih lihat sama teman-teman yang lain, bahwa dia, lihat, ya, saya cinta sama Yesus. Saya mau bela dia mati-matian. Oke? Di Taman Getsemani.
Yesus dipegang sama tentara. Petrus yang reaktif duluan. Dipotong kupingnya Malkus. Rame-rame boasted dia. Karena rame. Waktu sendirian, Yesus lagi disiksa. Petrus cuma ditanya sama ibu-ibu, kamu salah satu dari mereka kan? Petrus langsung kelihatan, dia pengecut ternyata. Enggak, bukan saya. Ditanya sampai 3 kali dan dia nyangkal 3-3. Ayam berkokok, dia sadar dia bikin salah. Ya, kita semua tahu Yesus akhirnya mati, bangkit di hari yang ketiga, batunya terguling dari makam Yesus. Semua ke makam Yesus duluan. Kalau Petrus nggak bikin salah, Petrus pasti ke kuburan duluan. Orangnya number one wannabe soalnya. Boasted banget orangnya. Cerita, ya, kalau saudara baca detail Alkitab saudara, ya, mereka main kucing-kucingan. Petrus sebenarnya yang main kucing-kucingan, dia nggak mau ketemu Yesus. Akhirnya tibalah di Yohanes 21 di Danau Tiberias. Murid-muridnya Yesus lagi naik kapal, dan waktu mereka merapat, Yohanes yang kenalin bahwa ada Yesus. Itu Tuhan. Dan waktu kapal sudah merapat, semua murid-murid turun. Kita semua tahu ceritanya. Petrus turun, dia pakai baju, dia nyemplung lagi ke danau. Dan Yesus santai aja. Ya, Petrus seperti menghindar dari Yesus. Yesus tahu bahwa murid yang namanya Petrus bukan marinir, dia cuma nelayan biasa. Marinir kuat berenang, Banyuwangi sampai Gilimanuk kuat. Ya, marinir itu kuat berenang dari Merak ke Bakahuni, kuat. Tapi kalau nelayan nggak kuat berenang, kuatnya naik kapal berjam-jam. Yesus tahu. Dan benar, akhirnya Petrus naik. Petrus naik, mau nggak mau dia berhadapan sama Yesus. Saya nggak bisa bayangin itu salah tingkahnya kayak gimana. Salah tingkah banget pasti. Ya, kalau dia pegang handphone, mungkin dia akan update status, mati gua ada Yesus. Ya, at location Danau Tiberias. Mungkin akan seperti itu. Dan kita semua tahu Yohanes 21 ayat 15-17, Yesus mulai bertanya, do you love me more than anything else? Petrus, apakah kamu mengasihi aku melebihi dari semua ini? Ingat waktu pertama kali ketemu, Yesus nggak jitak kepalanya Petrus. Ya, Yesus nggak tampar Petrus, tapi Yesus nggak ingetin dosanya Petrus, sama sekali tidak. Yesus tidak condemn dia, tidak. Yesus nggak hukum atau menghakimi dia. Tapi Yesus bertanya, do you love me or not? More than anything else. Petrus menjawab, ya Tuhan. Pertanyaan kedua sama, do you love me or not? Petrus jawab, iya Tuhan. Pertanyaan ketiga, do you love me or not? Petrus menangis. Saudara, mungkin kita udah sering baca cerita ini, tapi kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya, ternyata kata kasih yang keluar dari mulut Yesus dan yang keluar dari mulut Petrus itu kasih yang berbeda. Ingat ini baik-baik ya. Saudara pasti tahulah, kasih itu di bahasa Yunani ada 4, akhirnya jadi 3 yang terkenal. Eros, Filio, Agape. Ya, Eros itu nafsu, Filio, kasih terhadap sahabat atau keluarga. Agape itu kasih tanpa syarat. Agape. Ternyata pertanyaan Yesus buat Petrus itu begini, Petrus, kamu agape saya apa tidak? Ternyata gitu. Jawabannya Petrus adalah, ya, saya filio kamu. Ternyata kasihnya mereka berdua beda. Ya, Petrus menganggap Yesus sahabat, udah 3,5 tahun jalan bareng. Ditanya lagi sama Yesus, Petrus, kamu agape saya apa tidak? Ya, kamu mengasihi saya tanpa syarat apa tidak? Ya, saya filio kamu. Pertanyaan ketiga, Petrus, kamu agape saya apa tidak? Petrus menangis. Di situ dia sadar. Kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya akan mengatakan Peter in his deepest sorrow. Dia sedih yang mendalam sekali. Dalam banget sedihnya. Oke? Karena disitulah dia tahu ternyata kasihnya dia, standarnya beda sama Yesus. Dan waktu dia lagi nangis, Yesus tahu kan, makanya lo nggak level sama gue. Yesus nggak gitu-gitu. Nggak.
Yesus malah bilang, ya, kalau dari bahasa aslinya saya terjemahin langsung aja, with my agape, dengan kasih agapeku, tolong gembalakan domba-dombaku. Ya, saudara masih ingat Petrus itu dijadikan Yesus dasar gereja? Ya, upon this rock I will build my church. Yesus ngomong gitu ke Petrus. Ya, dan inilah minister of righteousness. Ya, pakai kasih agape. Ini dia. Ya, pelayanan yang memimpin kepada pembenaran itu pakai kasih agape, bukan yang lain. Nah, kita orang Kristen seringkali ini nggak ada di dalam pertandingan. Nggak ada. Karena kalau saudara lihat keadaan dunia, penyanyi-penyanyi dunia, mereka lagi kampanye tentang eros. Nyadar, saudara? Ya, mereka kampanye soal eros. Gonta-ganti pasangan nggak apa-apa. One night stand nggak apa-apa. Ya, cerai nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Semua nggak apa-apa. Ya, mereka lagi kampanye soal eros, nafsu. Nah, gereja, kalau kita hakimin orang, kita cuma tunjuk dunia. We're not even on the race. Kita nggak ada dalam pertandingan. Kita di luar pertandingan. Seharusnya gereja kampanye soal agape. Ya, kita nih jadi minister of righteousness. Kita memimpin orang kepada kebenaran. Mereka tahu righteousness itu apa. Righteousness itu artinya posisi yang tepat di hadapan Bapa di surga. Mereka jadi tahu posisi mereka di mana. Mereka tahu, ya, Petrus nggak diingetin dosanya sama Yesus. Inilah minister of righteousness. Kita nggak ingetin orang sama dosa mereka. Ya, tapi kita kasih lihat kasih agape sama mereka. Kemerdekaan akan terjadi. Itu saya percaya. Ya, 5 tahun belakangan ini saya ngelihat banyak orang berubah. Bukan karena dihakimi, tapi karena disayang. Dan kita semua tahu akhirnya Petrus, dia berubah. Dia totally change. Dia tahu, dia itu disayang sama Tuhan Yesus. Dia nggak boasted lagi, dan dia jadi pria pemberani. Kita semua tahu dia dihukum disalib. Dan waktu lagi disalib, dia bilang sama tentara Romawi, saya nggak layak sama dengan guru saya. Tolong salibnya dibalik. Salibnya dibalik, dan itu jauh lebih menyakitkan, karena darah turun ke otak semua. Makanya gereja di Roma membuat lambang salib kebalik, itu bukan gereja setan, saudara, artinya. Itu artinya adalah remembering Saint Peter. Itu artinya. Oke? Dia jadi pria pemberani. Dia nggak pengecut lagi. Ya. So, saya ingin mengajak saudara, jangan boasted. Ya, jangan boasted. Wah, usaha saya diberkati Tuhan karena saya rajin doa pagi. Jangan ngomong-ngomong kayak gitu. Usaha saudara diberkati sama Tuhan bukan karena saudara yang baik. Tapi usaha saudara diberkati sama Tuhan karena Tuhan Yesus yang baik sama saudara. Pelayanan saudara diberkati sama Tuhan bukan karena saudara yang baik. Itu semua karena Tuhan Yesus yang baik sama kita semua. So, selalu ngerasa disayang. Kita akan lebih banyak mengucap syukur. Ya, kita akan lebih banyak tahu diri. Kita akan lebih banyak berubah. Kita justru pengen berubah. Gak jadi orang munafik. Gak jadi orang yang pakai topeng. Ya, yang menyombongkan diri. Dan seterusnya. Stop feeling boasted. Mulailah feeling beloved. Mulailah merasa disayang sama Tuhan. Saya percaya saudara akan melihat banyak perubahan terjadi di dalam kehidupan saudara. Sebagai bagian terakhir, saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara. Juli kemarin saya kena COVID. Waktu ada virus COVID di dalam saya makan makanan favorit saya nggak habis. Saya punya makanan favorit itu roti peanut butter pakai strawberry jam. Itu my favorite. Dan I'm having that with black coffee biasanya. Itu my favorite banget. Waktu ada virus COVID di dalam saya nggak pengen makan itu. Istri saya bingung. Kamu biasanya makan tuh roti 3 menit udah habis. Kok kali ini nggak habis gitu. Nah, waktu saya sembuh dari COVID, saya tarik pelajaran. Kalau ada kasihnya Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau ada virus good news tinggal di dalam kita. Dosa enak loh, saudara. Enak. Dosa. Yang bilang gak enak mesti ngopi sama saya. Dosa tuh enak. Dia memikat.
Tapi tiba-tiba waktu kasihnya Yesus tinggal di dalam kita, kita bisa nggak pengen bikin dosa. Nggak pengen. Karena nggak pengen mah nggak mau tuh beda. Orang yang nggak mau, saya nggak mau bikin dosa. Saya nggak mau bikin dosa. Hati-hati kita boasted. Hati-hati. Saya nggak mau. Karena orang yang nggak mau, satu hari bisa mau. Ya. Tapi kalau nggak pengen, bisa nggak pengen selama-lamanya. Nggak pengen. Nggak pengen. Tiba-tiba rokok. Nggak pengen. Disitulah nama Tuhan ditinggikan. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. It wasn't me, bukan saya. Tapi Tuhan di dalam saya. Dia yang membuat saya jadi berhenti. Terlepas dari belenggu-belenggu saya. Terlepas dari kepahitan. Terlepas dari sakit hati. Dan kita mulai keluar buah-buah kasih yang dicatat Rasul Paulus. Sabar, kita nggak pakai usaha. Sabar dengan sendirinya keluar. Murah hati dengan sendirinya keluar. Kita bisa bingung sendiri. Ya, kita bisa bingung, dan disitulah nama Tuhan ditinggikan. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Ya, PD Victory selalu maju. Ya, dimanapun saudara berada, saudara jadi terang dan garam. Ya, di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Bali. Ya, saudara memenangkan teman-teman saudara. Memimpin mereka kepada kebenaran. Memimpin mereka mengalami kasih-Nya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, meteraikan setiap firman-Mu pada setiap kami. Ajar kami untuk selalu mau melakukan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Ajar kami Tuhan untuk melayani Tuhan dengan kasih yang tinggal di dalam kami. Dengan kasih-Mu yang luar biasa, yang tanpa syarat. Ya, agape itu membakar setiap kami. Kami mau Tuhan menggembalakan domba-domba-Mu dengan kasih-Mu yang luar biasa. Kami tahu Tuhan kami nggak mampu, dan Engkau juga tahu bahwa kami nggak mampu. Mampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sekali lagi Tuhan, ajar kami untuk mengalami Tuhan setiap hari, dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.